Minasan konnichiwa doko ni imasuka. Halo para CS ku dimana anda berada, bagaimana kabarnya? Masih tetap sehat, masih tetap ganteng, masih tetap chance, dan masih menghirup oksigen setiap hari? Oke, nggak usah berlama-lama, kita lanjutkan part yang kemarin. Langsung saja. Tas kita kurang. Ya mete. Kemudian Shin berada di distrik pertokoan Divine Relic, area pusat. Sungjae yang jalan sendiri tiba-tiba melihat keanehan air yang menggenang padahal tidak terjadi hujan. Kenapa ada genangan air padahal tidak hujan? Ucap si Sungjae. Air ini memang samar, tapi aku bisa merasakan magic power. Ucap Sungjae. Lalu tiba-tiba ada sosok makhluk muncul dari genangan air itu yang membuat Sungjae bingung. Dan banyak juga teriakan dari orang-orang di sana. Ternyata ini ulah saintis si Sophie karena menggunakan skill duplikator mirror. Yang di sini itu temporal air rank. Namun kalau sekelompok semut menyerang bersamaan, mereka bahkan bisa membunuh gajah dengan mudah, ucap si Sophie. Lalu kemudian, "Hei Nona penjaga," ucap Sungjae kepada penjaga dari Aquarius. "Kenapa kau menggunakan kemampuan di zona netral? Batalkan sekarang juga," ucap Sungjae. "Semua ini perintah saintis, jangan mengeluh," ucap si pengawal. "Apa?" ucap Sungjae. "Semua ini atas kehendak Divine God. Aktifkan Divine Relic," ucap pengawal wanita itu. Seketika Divine Relic itu pun aktif dan Sungjae pun terkena skill dan dia terkena air yang berbentuk menggumpal itu. Air itu menelannya. "Bagus, mulai detik ini aku akan mengurus pria yang ada di toko Aprisal," ucap pengawal sambil menuju ke toko itu. "Selagi aku melakukan itu, tahan Aprisal Divine Relic," ucapnya memerintah sosok yang aktif karena Divine Relic itu. "Sialan, aku harus segera keluar dari sini sebelum pingsan," ucap Sungjae sambil mengeluarkan skillnya. Di toko Appraiser Jin, air menetes dari atap seperti bocor karena hujan. Dan air itu kemudian menangkap si Jin. Lalu bawahan Sophie mengacungkan daggernya ke leher Gan. "Jangan bergerak," ucap pengawal dari Aquarius itu. "Bukan masalah pribadi, tapi saintis merasa terganggu dengan kehadiranmu," ucap pengawal. Tetapi Likan hanya santai menghadapinya. "Jangan berpikir untuk bergerak kalau tidak ingin bermandikan darah," ucap pengawal itu. "Saintis memerintahkan untuk membunuh kalian berdua, namun kalau kalian meminta maaf atas ketidaksopanan kalian dan membeli Divine Relic kami dengan harga tinggi, aku bisa sedikit membantu kalian," ucap pengawal itu kemudian. "Kurasa sekarang kalian benar-benar bisa asal mengeluarkan pisau di tempat umum ya? Tidak pernah kupikir menggunakan senjata di tempat umum," ucap Likan sambil dengan mudah mematahkan pisau itu. "Tuan Jin, minta mereka membayar biaya kerusakan yang ada di sini," ucap si Gan. "Oh, dagger itu memiliki berkat Aquarius, bagaimana dia bisa merusaknya dengan tangan kosong?" ucap Tuan Jin di dalam hati. "Kurasa sudah kubilang padamu untuk menurut," ucap orang Aquarius itu sambil menyerang dengan skill yang menahan Jin tadi dan dengan mudah dihancurkan oleh Gan. "Masih ada lagi kah? Rasanya sungguh menakjubkan," ucap si Gan. "Ini tidak masuk akal, dia menjatuhkan klon rank aku dengan sekali gerakan. Sudah kuduga, ini seperti yang dirasakan saintis. Orang itu sangat berbahaya. Aku harus membunuhnya supaya dia tidak merepotkan saintis. Kita lihat, apakah kamu bisa menghentikan ini atau tidak?" ucap si wanita itu. Lalu wanita itu mengeluarkan kalung Divine Relic pemberian Sophie dan menggunakannya untuk mensummon Orange Class Water Wolf. Summon itu tercipta melalui sihir dengan tingkat kemurnian yang tinggi dari saintis. "Summon Orange Class Water Wolf," ucap wanita itu. Lalu beberapa dari summon itu keluar. "Dasar hama, kau memperlakukanku dengan sangat baik. Karena sudah lama tidak bertemu ya," ucap Likan. "Tuan Jin, coba lihat ini. Katamu aku boleh mengambil yang kusuka, bukan? Untuk sekarang ku ambil ini." Gan pun mengambil dagger berjumlah 2. Perlihatkan skillnya kepada Jin. Tanpa berlama-lama, Gan pun menyerang sekawanan Waterwolf itu dan mencincang, menebas satu persatu Waterwolf itu dan menebas di sekawanan serigala itu. Jendela status pun keluar. Anda menerima informasi. Chalice of Water that calls Oblivion. Summonan ini sama seperti anjing peliharaan.
Karena materialnya dagger ini di atas A-class. Aku berniat memeriksa itemku, tapi malah menemukan emas, ucapkan dengan ekspresi mengerikan, dan jendela informasi pun keluar. Anda menerima informasi, fragment of the duplicator mirror. Anda menerima informasi, nocturnality, Anda tidak butuh tidur. Anda menerima informasi, obsession over prey, trait mental enhancement. Anda menerima informasi, strong grip, peningkatan strength 5%, XP, tahta dewa bertambah. Wanita Aquarius pun hanya termangu, mematung melihat aksikan, dan dia berkata, "Tidak bisa dipercaya, makhluk summon scientist dihadapi semudah itu," ucapnya. "Cuman ini saja, bukan ini kan akhirnya," ucap si Gan. "Dia jauh di atas tingkatanku. Aku akan mati kalau menyerangnya," ucap wanita itu. Dia pun gemetar, lalu lari terbirit-birit meninggalkan tempat itu sambil berkata, "Sial, tunggu saja kamu ya." "Haha, yang mengatakan tunggu saja tidak menakutkan," ucap si Gan. Lalu tiba-tiba Sung Jae pun masuk ke dalam toko. "Tuan, Mas Bro, kalian tidak apa-apa kan? Barusan Templar Aquarius menyerangku. Aku mati-matian untuk kabur," ucap si Sung Jae. "Datang juga kau, Sung Jae. Kami baru selesai beres-beres," ucap si Gan. Apa yang terjadi di sini?" ucap Sung Jae, yang melihat banyak sekali berserakan mayat summonan dari Waterwolf tadi. "Wah, magic power ini. Bukankah ini semua makhluk summon dari Scientist?" ucapnya si Sung Jae. "Tampaknya begitu. Mengirim sesuatu seperti ini padaku sama seperti memintaku memakainya sebagai material," ucap Gan. "Bagaimanapun juga kita harus pergi sebelum serangan susulan," ucap Sung Jae. Tunggu sebentar," ucap si Appraiser Jin. 20 tahun yang lalu, aku mengikuti Ligan dan memperhatikan craftingannya. Aku masih mengingat caranya mendapat material dari lawannya setelah bertarung. Kau kelihatan seperti iblis dan gila petarung. Mungkinkah kau Ligan?" ucap si Jun. Gan hanya menaruh telunjuknya di depan hidung dan shh, tanda kalau dia menyuruh diam, jangan bilang-bilang. "Aku akan kembali untuk material-material itu, pastikan menyimpannya," ucapkan. "Ada juga yang ingin kuminta." "Terima kasih, dan datang lagi," ucap Jin, dan itu membuat Appraiser Jin senang, bahagia melihat Gan yang masih hidup. "Mas Bro," ucap Sung. "Apa?" ucap Gan. "Kenapa Scientist mengincarmu?" ucap Sung Jae. "Entah apa ada yang mengganggunya," ucap si Gan. "Apa kau menjadikannya musuh?" ucap Sung Jae. "Tunggu saja," ucap Gan. "Sebentar lagi akan kutunjukkan sesuatu yang menyenangkan," ucap Gan. Shin menunjukkan di dalam kafe, tampak es krim dan gelato di sana. Dan si Ligan pun sangat tampak menikmati sekali es krim itu atau gelato itu. "Oi Sung Jae, gelato di sini benar-benar enak. Nih makan sepuasmu," ucap si Gan. "Tidak, terima kasih, tapi apa kau yakin ini tidak masalah? Tempat ini kelihatan mahal," ucap Sung Jae. "Tenang saja, tidak masalah. Aku menunjukkan benda yang kupungut, terus mereka berkata akan melakukan segalanya." Si Ligan menunjukkan benda yang dipungut waktu si pengawal Aquarius menjatuhkannya. "Kurasa benda ini orang-orang menyebutnya insignia. Kau bisa memakainya seperti kartu debit, bahkan bisa menyimpan skill rental sign lain," ucap si Gan. "Kalau dilihat-lihat itu insignia Aquarius ya," ucap Sung Jae. "Karena itu ditunjukkan sebagai identitas, akan merepotkan kalau terjadi masalah," ucap Sung Jae dalam hati. "Pikirkan saja itu nanti setelah makan," ucap si Gan. "Benar-benar tidak masalah aku makan ini," ucap Sung Jae ragu. "Sung Jae, tidak disangka kau juga menyukai gelato di tempat ini ya," ucap Choi menyapa mereka berdua. Suara ini," ucap Sung Jae. Kemudian dia berbalik, dan Gan pun juga melihatnya. "Oh, Bishop Sung Hyu." "Tidak masalah kalau aku satu meja bukan?" ucap si Bishop Kepidi, si Choi Sung Hyu. "Inikah atasan yang terus mengganggu Sung Jae?" ucap si Gan di dalam hati. "Namaku Choi Sung Hyu, Bishop Constellation Gemini. Mungkinkah kau ini orang yang dibicarakan Sung Jae?" ucap si Choi sambil duduk.
Iya, terus, ucap si Gun. Karena aku dengar dia punya kenalan orang hebat yang mengalahkan Spider Queen, disaster yang bahkan mengalahkan Yang Wei, ucap si Choi. Memang apa hubungannya denganmu, ucap si Gun dengan santainya sambil menikmati gelato itu. Soalnya merekrut anggota yang cemerlang itu tugas Bishop, ucap Choi. Merekrut? Memang apa yang akan digunakan dirimu untuk membujukku, ucap si Gun. Di pelelangan besar nanti, katanya salah satu Divine Relic Ligan akan dilelang. Karena tidak sedang terburu-buru, kenapa tidak bicara santai sambil menonton lelangnya, ucap si Choi. Lalu si Gun meletakkan sendok dan berhenti makan. Mereka melelang barangku ya, ucap si Gun dalam hati. Sungguh kau tahu cara membujuk seseorang, ucapkan kepada si Choi. Kurasa bisa kutemani kau. Apa rumah lelangnya ada di dekat sini, ucap si Gun. Tidak juga, ucap Choi. Karena yang dirumorkan itu Divine Relic Ligan, maka lelangnya akan diadakan di tempat yang selayaknya item itu, ucap si Choi. Itu diadakan di tempat 16.000 kaki di atas langit, pelelangan terbesar di dunia, ucap si Choi. Di kota Kastil Melayang Drachma. Kemudian di rumah lelang termewah Drachma, di salah satu ruangan terdapat Sophie atau Saint Aquarius, masih menggigil bergetar, ketak masih mengingat kejadian di part sebelumnya di tempat toko Divine Relic. Lalu orang yang di sampingnya yang ternyata adalah Saint Leo Stephen berkata, "Woi, pulang sana kalau cuman mau merinding ketakutan. Kau membuat rasa minumanku tidak enak," ucap si Saint Leo. Masih saja kasar meski dia ini si otot bodoh. Tapi sekarang aku harus menahan diri, ucap si Sophie. Dia adalah orang yang terkuat bahkan melampaui Ligan. Tidak ada tempat yang lebih aman selain di sampingnya, ucap si Sophie. Yang menurutnya si Saint Leo ini, Stephen ini lebih kuat daripada Ligan. Padahal kenyataannya kalian tahu sendiri kan pemirsa. Ngomong-ngomong, senjata Ligan yang akan dilelang hari ini itu milikku. Jangan coba-coba mendapatkannya, ucap Stephen kepada Sophie. Dan dia pun beranjak meninggalkan ruangan itu. Dia berdiri. Aku pergi dulu, ucap si Stephen. Mau kemana kamu, ucap si Sophie. Bukan urusanmu, diam saja di sini, ucap Stephen. Lalu dia pun beranjak pergi, meninggalkan ruangan itu. Dan Sophie pun masih duduk di tempat itu. Dan setelah Stephen meninggalkannya, sementara si Sophie masih duduk di ruangan itu sambil melihat keluar melalui kaca di ruangan itu. Dan dia melihat seseorang, yaitu Yuko Otter di luar ruangan itu. Ya, tenangkan dirimu, ucap si Sophie. Tempat ini Drachma, tidak peduli siapa orang di bawah sana itu, dia takkan bisa naik ke sini. Itu? Oh, itu Yuko Otter. Tamu undangannya datang tepat waktu, ucap si Sophie. Yang benar saja, pergi kemana kan, ucap si Yuko Otter. Dilihat dari kepribadiannya, kupikir dia akan datang ke sini, soalnya tempat ini dipenuhi dengan Divine Relic yang mahal, ucap si Yuko di luar ruangan itu. Yang tampaknya ada seseorang yang mendekatinya. Ternyata si Sophie. Dia keluar ruangan dan menyapa si Yuko Otter. Sudah lama ya, ucap si Sophie. Bagaimana kabarmu, Yuko Otter, ucap Sophie. Lalu si Yuko pun menoleh dan, Sophie Mardi, ucapnya. Sungguh susah untuk menghubungimu, ucap si Sophie. Tapi kurasa bahkan kamu melawan waktu. Dulunya kamu seorang pria tampan yang mewakili para Saint. Wajahmu banyak berubah. Atau mungkin itu karena kamu punya Templar yang jauh lebih sedikit dibandingkan kami, ucap si Sophie meledeknya. Pergi sana, aku tidak mau bicara denganmu, ucap si Yuko Otter. Astaga, kamu akan bertindak sesuka hati tanpa mendengarkanku lagi. Kalau diteruskan begitu, mungkinkah kamu akan kehilangan anakmu sama seperti istrimu, ucap si Sophie. Tidak benar, Ding. Dia tidak mati ya. Tapi ya, dia sama seperti sudah mati. Sayang sekali ketidakberuntungan keluargamu disebabkan kepala keluarganya tidak becus. Begitu bukan, ucap si Sophie meledek si Yuko Otter. Dan kata-kata provokasi dari Sophie membuat Yuko marah dan mengeluarkan skillnya.
dan meninju tembok hingga tembus keluar. Sudah aku bilang nyah sana, ucap si Yugo kepada Sophie. Tetapi Sophie hanya tersenyum saja dan tertawa. Haha, kamu menahan diri dengan baik seperti yang harus dilakukan begitu. Kupikir kamu sudah melupakan kesepakatan yang dibuat 10 tahun yang lalu dengan kami. Juga, bukankah Sain yang tidak sempurna harus memahami tempatnya, ucap si Sophie sambil mengeluarkan skillnya. Akan tetapi, woi Hama, si Gan lalu menyentil kening Sophie seperti biasa. Gan hanya menggunakan kekuatan sentilan maut, langsung seketika membuat Sophie pingsan. Gan, teriak si Taisho atau si Yugo Otter. Taisho, ucap Gan, kenapa kau di sini? Aku mengkhawatirkanmu, takutnya kau membuat keributan, ucap si Yugo Otter. Oh, kau mengkhawatirkan aku, ucapkan. Apa kau jatuh cinta padaku? Ucapkan. Jangan bercanda kan, ucap si Yugo. Omong-omong, kenapa dia juga mengikuti aku? Selalu ada di tempat tujuanku, ucapkan memandang si Sophie Mardi. Apa dia juga menyukaiku? Ucapkan. Otaknya mungkin sudah konslet, ucap Yugo di dalam hati. Lee Gan, Sain ke-13 yang dikatakan sosok terkuat. Aku selalu tidak menyukai Lee Gan. Bukan aku takut padanya. Wajah menyeramkan yang dipenuhi luka. Kepribadian kasar yang tidak peduli siapa identitasmu kalau membuatnya marah. Dan mata yang selalu memandang rendahku. Scene kali ini dibawa flashback ke kenangannya si Sophie. Mengapa dia menjadi takut dan benci pada Lee Gan. Suatu hari, 20 tahun yang lalu di Kastil Aquarius. Tuan Lee Gan, hentikan dia, ucap pengawal. Di sini wilayah Aquarius, dimohon untuk segera pergi, ucap pelayan Aquarius. Kalian semua minggir, ucap si Gan. Apa maksud tindakanmu ini? Beraninya kamu menerobos masuk ke tempat ini. Pergi sekarang, ucap si Sophie muda. Lalu Gan pun meninju tembok. Burak, apa kau mau mati, ucap Gan. Sedang apa kamu? Apa kamu benar-benar tidak tahu, ucap si Sophie. Aku mengirimmu kembali untuk mengobati orang-orang yang terluka karena melindungimu dari disaster. Terus kenapa cuman bermalas-malasan di sini, ucap si Gan. Sekarang tangan dan kaki orang-orang itu harus diamputasi gara-gara luka yang diterimanya selagi menyelamatkanmu, ucap Gan. Kau sendiri yang bilang akan mengobati mereka ketika kembali. Sekarang pergi selamatkan orang-orang itu, ucap Gan sambil menarik si Sophie untuk menuju ke tempat orang-orang yang sakit tersebut. Yang benar saja. Memang apa masalahnya kalau orang seperti mereka mati? Malah mereka harusnya bahagia karena menyelamatkanku demi umat manusia. Dipikir aku ini Sain candaan, Pak, ucap si Sophie. Aku kesulitan menetapkan diri karena semua orang mencaciku dengan berkata aku tidak becus, ucap si Sophie. Aku tidak ada niatan ke sana cuma untuk melakukan tugas. Kalau kamu sudah paham, pergi sana. Aku ada wawancara jadi harus menyelesaikan dandananku, ucap si Sophie. Lepaskan aku. Dia melepaskan genggamannya. Astaga, mau sekeras apa kamu menggenggamku, ditambah dengan tangan kotormu itu, ucap si Sophie. Lalu si Gan pun menamparnya. Lalu Gan pun berkata, benar juga, kurasa tidak mungkin kau ini Hama kalau memahami bahasa manusia. Tampaknya Hama tak akan mengerti kalau tidak dipukul, ucap si Lee Gan. Pada akhirnya, si Sophie pun diseret untuk mengobati orang-orang yang terluka sampai pingsan. Sungguh barbar, tidak manusiawi, ucap si Sophie. Aku benar-benar membenci Lee Gan, ucapnya. Lalu, di masa sekarang, kau tidur nyenyak ya Hama, ucap si Gan. Sophie pun terbangun dan kaget melihat Lee Gan. Ternyata Sophie bangun dari pingsan dan mendapati dirinya sudah terikat di kursi. Apa maksudnya ini? Lepaskan aku sekarang juga, ucap si Sophie. Beraninya kamu melakukan ini pada saintes. Dia sama sekali tidak berubah dalam 20 tahun. Kok bisa dia melakukan sandiwara lama itu? Ucap si Gan. Sial, dipikir aku akan pasrah menerima perlakuan ini. Jangan menganggapku masih sama seperti 20 tahun yang lalu. Akan kulelehkan tali ini dengan mengeluarkan zat asam dari tanganku, ucap si Sophie sambil mengeluarkan skill pelelehnya.
Kekangan seperti ini tidak ada gunanya padaku, ucap si Sophie dengan yakin. Selama aku bisa kabur dan bertemu dengan Stephen Marker. Tapi sebelum itu, kan mengetahuinya dan menyentil jidatnya lagi. Ayolah, kelihatan jelas di wajahmu kalau kau berusaha melakukan sesuatu, ucapkan. Apa ini? Jarikan pun melepuh terkena skill si Sophie. Haha, kamu benar-benar bodoh. Aku punya acid protection yang akan aktif ketika diserang, ucap si Sophie. Sekarang sihir acid itu akan menyebar dari tanganmu sampai melelehkan seluruh tubuhmu, ucap si Sophie. Dengan bangga. Ini skill pertahanan tertinggi Aquarius, ucapnya. Oh, benarkah? Ini salam jari tengah. Tetapi jari ligan sudah pulih total karena skill super regeneration. Wah, apa? Ucap si Sophie kaget. Bagian yang meleleh langsung pulih. Itu sudah melampaui namanya regenerasi. Pada dasarnya itu cheat, ucap si Sophie dengan kaget. Nah, sekarang Hama, kenapa tidak menghitung semua kejadian yang terjadi di antara kita selama ini, ucapkan. Ku dengar kau menyebar kebohongan dengan berkata kau ini dokterku, itu satu. Poinnya, kau kan yang mengirim bawahanmu menyerang Appraiser, dengan itu 5. Juga tadi apa yang kau katakan pada Taixo, dengan itu tambah 50. Tunggu sebentar. Tunggu, ucapkan. Waktu menunggu berakhir, ucapnya Kan. Seperti biasa, Kan menyentil Sophie, tapi kali ini lebih bertubi-tubi. Kan benar-benar hebat dalam mengajar seseorang, tidak peduli mau itu laki-laki atau perempuan. Ya, aku tahu ada alasan di balik tindakannya itu, ucap si Yuko Otter sambil minum kopi. Tapi, cuman perasaanku saja kah barusan? Aku merasakan kalau Divinity Kan meningkat dengan dia menyentilnya, ucap si Yuko. Ternyata dia menyadari itu. Setelah si Kan menyentil, lalu jendela status pun muncul. Pengisian Divinity. Divinity saat ini 40%. Anda memberikan banyak damage pada sign Aquarius. Anda menerima informasi sign class. Tapi Divinity Divine God mana yang dinaikkan ya? Ucapkan heran. Belum puaskan menyentil Sophie, dia sudah pingsan duluan. Dan jendela status pun keluar lagi. Divinity terbuka. Divinity saat ini 50%. Dibutuhkan pengisian. Divinity apa ya itu? Jelaskan sekali lagi, ucapkan. Lalu kemudian jendela status pun keluar lagi. Divinity kekuatan yang dibutuhkan untuk mengeluarkan dan mempertahankan kekuatan sign. Anda dapat mencuri Divinity dari Templar bawahan Divine God yang lain. Ketika Divinity Anda mencapai 0%, tahta dewa Anda akan kehilangan kekuatannya. Anda akan mati kalau kondisi itu dilanjutkan. Sekarang aku bisa mendapatkan Divinity dengan memukul mereka. Apa aku tidak mendapatkannya waktu kulakukan pada Yang Wei itu? Mungkin karena belum terbuka ya? Ucapkan di dalam hati. Ya, bagaimanapun juga aku bertambah kuat, ucapnya. Kan, tidakkah menanyakan juga tentang dagger itu padanya, ucap si Yuko Otter. Dia tidak keberanian menusukku, tidak masalah. Soalnya ada orang lain yang kuminta memeriksa daggernya, ucap si Kan. Oh, begitu ya, ucap si Yuko Otter. Jadi kau menyiksanya tanpa alasan, ucap Yuko dalam hati. Lalu kemudian Silikan mengeluarkan smartphone-nya dari sakunya. Oh, coba lihat jamnya. Katakan, dapat smartphone dari mana kau? Ucap si Yuko. Aku meminjamnya dari bocah kenalanku, ucapkan. Padahal bocah kenalannya adalah Sung Jae yang merupakan anak dari Yuko Otter itu. Taixo, aku harus pergi ke pelelangan sekarang. Jadi kau bereskan kekacauannya, mengerti? Ucapkan. Soal perempuan ini buang saja ke tempat sampah atau yang lainnya, ucapkan sambil ketawa. Akan kutelepon setelah lelang, ucapkan. Hei, Yuko Otter berkata seperti itu. Kemudian si Kan pergi menggunakan lift. Lalu tak lama lift kembali terbuka dan Yuko mengira itu adalah Kan yang lupa akan sesuatu. Akan tetapi, apa kau kelupaan sesuatu? Ucap si Yuko. Hah? Bukan si Kan. Kenapa?
Harus dia dari semua orang, ucap si Yugo. Ternyata yang datang adalah si Saint Leo, yaitu Stephen Marker. Yugo Otter, apa yang sedang kau lakukan di sini? Ucap Stephen marah kepada Yugo karena mengira dia yang mengikat Sophie di kursi itu. Oke, terima kasih bagi kalian semuanya yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!